Shalom, pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati. Bersama saya, Pendeta Eko Merah, yang ditempatkan Tuhan Allah pada kelas Siapin Selatan di dalam Jemaat Elim Pamuaman, hendak mewartakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita mendasarinya di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami ada kembali dalam program Tabura Injil, YouTube Kasih Siapin Selatan. Kami bersyukur karena proses pekabaran Injil ini boleh ada. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Bapa dalam nama Yesus, ampuni kami akan segala pelanggaran dosa kami, sayang kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami dan topang tolong kami sehingga kami mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh tugas tanggung jawab kami. Bicaralah Kristus firman hidup sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan di saat ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yunus pasal 2. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dengan perikop doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku tertangkap oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini. Diberkatilah tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan hendak melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang Yesus berkati. Bicara tentang Yunus, kita semua pasti sudah mengenal siapa itu Yunus. Dalam latar belakang seluruh tugas tanggung jawab, karya yang dikerjakan
oleh Yunus untuk pekerjaan Tuhan. Ternyata Yunus mengambil keputusan yang sukar, yang sulit. Dia lebih memilih untuk melarikan diri dari perintah Tuhan. Karena itu, dari Yunus pasal 1, Yunus mengingkari panggilan Tuhan, dilanjutkan dengan akibat dari mengingkari panggilan Tuhan itu adalah ada teguran Tuhan. Ada yang harus dibayar karena mengingkari panggilan Tuhan. Di dalam pasal 2 ini, bagaimana doa Yunus mohon kelepasan dari kematian dan juga ucapan syukur di dalam kesemua yang dialami oleh Yunus. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perut ikan ternyata ia masih hidup. Lalu Yunus berseru kepada Tuhan, sekalipun ia merasa dirinya secara praktis sudah mati, Tuhan mendengar doanya dan menyelamatkannya. Dan pada akhirnya Yunus berhasil melewati kesukaran hidup. Pemirsa tabura Injil, dari bagian ini bagaimana Yunus sadar pada ayat 3 bahwa dia tidak taat dan tahu bahwa yang melemparkannya ke dalam lautan adalah Allah. Karena itu Yunus bisa bilang, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Bagaimana kesadaran Yunus bahwa sebenarnya perkara dia harus sampai ke dalam laut dan ke dalam perut ikan itu semua karena izin Tuhan. Semua karena Allah. Karena itu Yunus sangat sedih. Sedih dan takut. Ketakutan terbesarnya adalah jikalau dia diusir dari hadapan Allah untuk selama-lamanya. Karena itu teringatlah aku kepada Tuhan. Bagaimana Yunus teringat bahwa dia ada di dalam perut ikan. Apa yang harus dia ingat pada Tuhan? Bahwa Allah menjadi kehadiran yang begitu hidup di dalam dan di sekitar kita. Allah begitu menguasai seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan kita. Sehingga sadarlah Yunus bahwa setiap saat di dalam keberadaan kehidupan, iman, pengharapan, dan kasih itu betul-betul harus menjadi bagian yang dikerjakan dalam seluruh derap langkah juang hidupnya. Makanya sampailah Yunus di dalam doanya kepada Tuhan, bila mana dalam semua tugas-tugas tanggung jawab Yunus sadar bahwa sampai di titik ini menyelesaikan masalahnya hanya lewat doa. Sebab tanpa doa, Yunus mau buat apa dalam seluruh keberadaan kehidupan. Yunus berdoa, dan ketika Yunus berdoa, Yunus mengerti sungguh bahwa semua tugas tanggung jawab keberadaan kehidupannya berlangsung karena anugerah, sayang, cinta Tuhan. Sebab itu Yunus menyadari segala apa situasi keadaannya, maka Yunus bisa bilang bahwa sebenarnya Yunus ada semua karena Tuhan. Maka kesadaran penuh bahwa pengakuan dosa itu penting. Dari pengakuan dosa, maka segala apa yang hendak dikerjakan dalam keberadaan kehidupannya, dia menyadari keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan melakukan segala hal yang benar di dalam keberadaan kehidupan Yunus. Lalu Tuhan menopang Yunus dan Yunus boleh keluar dari dalam perut ikan. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Suatu bagian yang dilewati oleh Yunus dalam semua tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang hendak kita renungkan? Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yunus di dalam tanggung jawabnya dia lari dari panggilan Tuhan.
Adakah dosa yang dikerjakan begitu besar dalam seluruh keberadaan kehidupannya? Mengingkari panggilan Tuhan dalam utusan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Tetapi pilihan Yunus membawa dia untuk berada pada hukuman Tuhan. Dalam hukuman itu ada kasih Tuhan yang begitu besar, cinta Tuhan yang begitu besar. Dan pada akhirnya ada keselamatan yang dikerjakan karena kerelaan hati untuk mau mengungkapkan segala pelanggaran dosa kepada Tuhan. Apa yang kita dapat belajar dari Yunus? Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada dalam dunia. Dan dalam tanggung jawab kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak pelanggaran dosa. Siapakah kita? Kita adalah manusia biasa. Dan pelanggaran dosa itu akan terus menjadi bagian keberadaan kehidupan kita. Karena bagian dosa itu kita akan kerjakan terus menerus, maka dengan demikian firman Tuhan ini mau mengarahkan pikiran dan pandangan kita. Belajar dari Yunus. Buat salah, buat pelanggaran, sadar cepat. Sampaikan segala isi hati dalam penyesalan akan segala hal yang diperbuat dan dikerjakan yang menduka citakan hati Tuhan. Segera tersadar, minta pengampunan Tuhan. Supaya apa? Tuhan pulihkan segala keadaan situasi yang terjadi karena akibat penyalahgunaan seluruh keputusan yang keliru, yang salah dalam kehidupan kita. Belajar seperti Yunus. Di tengah situasi dan keadaan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Setiap kita mau lari kemana di dalam seluruh tanggung jawab tugas pengabdian kita. Pemirsa Tabura Injil, larilah pada Tuhan. Apa yang dikerjakan? Yunus ini berada di jurang maut. Tetapi dia lari pada Tuhan. Demikian hidup kita. Situasi dan keadaan kita yang susah, yang sukar, yang sulit, yang betul mencekam di dalam keberadaan kehidupan kita dalam pandemi virus corona ini pun, kita mengarahkan seluruh perhatian pandangan kita bahwa pelarian kita, pengaduan kita hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Sebab hanya di dalam Dia saja kita dimampukan untuk menapaki semua tugas dan tanggung jawab karya pengabdian kita. Karena itu, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Yesus, seluruh keberadaan kehidupan kita mau mengaku dengan jujur kepada Tuhan. Apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan. Ada utang dosa, dibereskan, diselesaikan. Ungkapan syukur naikkan kepada Tuhan terus menerus di dalam semua tugas dan tanggung jawab. Supaya dalam melewati detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun hidup kita di tengah dunia ini dalam pandemi virus corona, kita tidak takut gentar terhadap situasi dan keadaan. Kita akan terus berpengharapan sungguh kepada Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus, karena hanya Dialah sumber segala kekuatan kita. Karena hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberikan kepada kita apa yang kita perlu dan butuhkan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini sandaran kita hanya Tuhan Allah, dan sandaran itu kita boleh berjumpa, boleh ketemu dengan sandaran kita Tuhan Allah dalam Yesus lewat doa. Dalam situasi dan keadaan apapun, mari kita berdoa. Bukan ketika kita senang baru kita hanya berdoa, ketika kita sukar sulit berdoa. Bagaimana keadaan-keadaan kita terus berdoa dalam situasi susah senang kita berdoa, dan doa kita harus seperti itu dengan sungguh-sungguh dengan iman. Supaya Tuhan berdaulat di dalam seluruh pengambilan keputusan untuk menopang kita di dalam seluruh aktivitas pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam program Tabura Injil. Pemirsa, saksikanlah setiap hari program Tabura Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.